Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar teman-teman semuanya? Jumpa lagi bersama saya Roy Kurniawan. Ya, pada kesempatan kali ini saya ingin setting sebuah JTE, yaitu persisnya JTE F660. Dikarenakan JTE ini berbeda dengan JTE F609 ya, untuk setting sebagai voucheran atau access point. Oke, langsung saja kita settingnya. Yang paling pertama adalah kita akan reset sebuah JTE F6609. Seperti apa penampakannya? Ya, adalah seperti ini. Oke, ini adalah JTE F6609 yang sudah saya colokkan di adapternya ya. Dan ini sudah saya colokkan ke LAN-nya. Akan kita reset ya terlebih dahulu. Ini kita cabut saja dulu. Oke, cara meresetnya adalah ini dengan cara kita menekan tombol reset ini sekitar 15 detikan ya. Ya, kita tekan, terus kita tahan sampai dia mati dan nyala kembali. Dia akan mati. Kita tahan terus. Nah, dia mati, kemudian nyala, kemudian nyala. Nah, baru kita lepas. Nah, seperti ini ya. Jadi memang nggak bisa sembarangan untuk reset JTE F609 seperti itu. Oke, ini kita tahan dulu, kita tunggu dia sampai menyala. Oke, ini sudah menyala dengan posisi lossnya, kemudian WLAN-nya menyala. Oke, sekarang kita colokkan kabel LAN di sini, di Ether 1 boleh ya. Sudah di Ether 1 selesai, kemudian kita sekarang arahkan ke komputer. Ya, ini tampilan di komputernya ya, seperti ini. Kita akan setting terlebih dahulu untuk ininya. Kita otomatikan dulu terlebih dahulu agar dia dapat IP otomatis dari si JTE. Nah, dia udah dapat gateway 1.1 ya. Oke, kemudian 168. Lalu kita masukkan user. Nah, di sini untuk password user ini tidak ada one, karena kita membutuhkan one untuk men-setting JTE F660. Dan di security pun kita diblokir ya, karena kita masuk menggunakan user. Kita logout kembali, kita masukkan ke admin. Dikarenakan admin ini sulit untuk kita cari, khususnya untuk F660 ini berbeda-beda untuk passwordnya. Jadi setiap router dia akan bedakan gitu ya. Beda dengan F609, misalkan dia admin bawahnya Telkom DSO 123, itu sudah langsung otomatis masuk. Kalau untuk JTE 660 ini banyak sekali yang beda. Oleh karena itu kita akan masuk ke router JTE ini untuk mengetahui passwordnya dengan PuTTY. Jadi teman-teman bisa download PuTTY di Google. Dikarenakan saya sudah ada PuTTY. Nah, PuTTY EXE. Nah, ini jalankan untuk PuTTY-nya, kemudian masukkan IP-nya 192.168.1.1, lalu dirubah untuk connection tipenya menjadi telnet, lalu open. Ini kita akan mencari password adminnya terlebih dahulu ya. Lalu login dengan root, enter.
passwordnya JTE, Z-nya gede, JTE, lalu 521, enter. Nah seperti ini. Untuk ininya seperti ini. Ini saya cari-cari di Google, ternyata tidak ada, dan saya menemukan sesuatu yang bagus, yaitu mencari passwordnya. Nah setelah JTE ini kita masukkan komen ini, send cmd 1db spasi p user info, kita copy aja, lalu di sini dengan klik kanan, nah lalu enter. Nah di sini kita akan mengetahui untuk password admin dari si JTE F6609 ini user ya. Nah ini admin, passwordnya ini kita copy saja. Nah ini passwordnya, kita udah dapat. Baru sekarang kita masuk ke username lalu admin, kita copy saja passwordnya, lalu paste, kemudian login. Kita pilih network. Nah di network sini ada yang namanya WAN, sedangkan tadi di user kita tidak ada yang namanya WAN-nya. Oke, sekarang kita pilih IP versi 4, lalu buat DHCP, lalu create connection, kemudian internet, kemudian di sini transparent, lalu create. Oke, ini sudah. Lalu kita pilih ke bagian WLAN. Lalu di sini sudah otomatis. Kalau mau channelnya diganti silahkan, mau auto juga silahkan. Kemudian kita submit multi SSID. Ini kita SSID-nya kita ganti dengan ANA. Ini bergantung teman-teman ya. Ini untuk SSID disesuaikan dengan WiFi-nya masing-masing. Lalu security-nya untuk SSID 1 ini kita open system, dikarenakan kita akan menggunakan hotspot. Lalu submit. Setelah itu kita beralih ke LAN. LAN-nya ini jadikan satu segmen dengan dengan hotspot ya. Jadi kita buat satu segmen. Misalkan ini kita buat IP yang untuk dipanggil atau di remote dari rumah kita sendiri ya. Jadi ini kita buat 102.100, ini sesuai IP di rumah saya ya, atau di hotspot saya, nanti biar bisa di remote. Lalu submit. Otomatis di sini akan terputus dikarenakan sudah berbeda IP. Ini barusan kita panggil 1.1, sedangkan ini 102.100. Jadi ini kita rubah kembali Ethernet, kemudian ininya kita buat manual 192.168.102, ini 3 boleh, kemudian subnetnya segini, lalu oke. Nah ini kita akan panggil kembali 102.100. Nah kalau ada bacaan seperti ini berarti untuk si router JTE-nya kita matikan, lalu kita nyalakan kembali. Kita tunggu sampai dia nyala berfungsi LAN dan WLAN-nya, baru kita reload. Kita tunggu saja. Kita tunggu terlebih dahulu, ini lumayan lama. Tandanya ini silang ya. Jadinya ini belum terkoneksi atau terputus ya, karena dia tidak nyala. Nah ini sudah mulai LAN-nya nyala, berarti sekarang kita reload. Nah dia sudah masuk kembali dengan alamat IP yang sudah kita buat tadi. Kita masukkan admin kembali,
Lalu passwordnya ini kita copy kembali, takutnya nggak ya. Lalu kita balik lagi ke network. Tadi kita masuk ke LAN pertama di sini. Lalu kita ke DHCP server. Nah, enable DHCP-nya dihilangkan. Kemudian ini harus disamakan walaupun itu tidak digunakan. 102.253. Ini assign IP-nya agar dari MikroTik. Kemudian gateway-nya itu 254. Lalu submit, kita tunggu. Oke, setelah ini kita lari ke DHCP port service. Port service-nya kita aktifkan seluruhnya agar bisa dijadikan sebuah switch. Lalu submit. Setelah itu kita beralih ke DHCP mode. Nah, DHCP mode ini kita pilih LAN 1, lalu pilih default, lalu submit. Kemudian LAN 2 kita pilih default kembali, lalu submit. Kemudian LAN 3 pilih default juga, lalu submit sampai di SSID 1 ya, sampai di SSID 1. Oke, ini sudah. Kemudian IP address DHCP6-nya dihilangkan. Oke, ini sudah. Kemudian kita pilih ke security. Ini low, sudah. Application, lalu kita pilih ke administration, khususnya di user management. Di administrator bagiannya, ini kita rubah old-nya yang tadi. Kemudian new-nya ini dari password yang kita buat secara yang kita inginkan ya. Kita submit. Oke, kemudian usernya pun username-nya mungkin kita buat user sama. Nah, seperti ini. Dan ini sudah selesai. Tinggal kita coba untuk mengkoneksikan di HP apakah bisa terhubung atau tidak. Oke, kita akan coba. Oke, ini selanjutnya adalah kita coba untuk koneksikan ke ANA WiFi 1 yang kita buat tadi. Mana? Oh, ANA WiFi 1. Nah, ini. Nah, dia langsung minta login. Nah, ya. Jadi ini sukses ya untuk membuat sebuah paralel hotspot di mana 3 port lagi, khususnya di port 1, port 2, port 3 dan port 4 ini bisa diparalelkan ke rumah yang lain seperti itu. Oke, sampai di sini dulu untuk setting hotspotnya. Terima kasih yang sudah menonton. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.